Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Putra. Ini adalah seri dari belajar Excel dari nol bagian yang ke-12. Kali ini kita akan membahas membedakan fungsi if else, dan if error. Bagaimana tentang function tersebut, mari kita lihat di latihan kita untuk if else dan if error. Baik, inilah latihan kita. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe. Untuk latihan pertama kita adalah if. Sintaknya adalah sama dengan, ini ada sama dengan. Jadi sama dengan if buka kurung logical trace, kemudian value if true, kemudian titik koma value if false. Maksudnya adalah logical test itu adalah nanti sel tertentu yang akan diuji tes atau dilihat. Kemudian value if true itu adalah isian nilai atau keterangan jika logical testnya masuk atau memenuhi syarat logical test. Dan sebaliknya yang ketiga value if false-nya itu nanti diisi dengan nilai tertentu atau keterangan tertentu jika tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi uji tesnya, logical tesnya. Baik, kita praktekkan. Sebagaimana di sini fungsinya adalah menentukan nilai dari dua kondisi berbeda. Jadi untuk if saja itu dari dua kondisi berbeda, dua saja yang dicari. Nah, nilai yang akan ditentukan adalah kondisi pertama jika di bawah kriteria tertentu. Maksudnya di sini adalah yang ini dari soal ini. Soalnya adalah tentukan lulus dan tidak lulus, artinya dua kondisi berbeda. Kondisi pertama adalah di bawah kriteria tertentu dan kondisi kedua adalah di atas atau sebaliknya, kondisi di atas dan kondisi di bawah. Maka memenuhi syarat dan tidak memenuhi syaratnya adalah dua syarat itu. Jadi jika di bawah maka value if true-nya apa dan value if false-nya apa. Maka kita praktekkan, kita tuliskan misalnya seperti ini. If jika apa? Nah, ini logical test-nya, dia yang akan kita uji. Maksudnya begitu. Di C4 ini kita uji nantinya. Kondisinya adalah kriterianya adalah lebih besar dari 50. Kita tulis. Jadi isi dari logical test ini sendiri ini berisi tentang sel tertentu yang mau diuji dan sekaligus syaratnya. Maka kita tuliskan ini adalah yang kita uji adalah sel C4 apa? Dengan uji dengan apa? Jika C4 dengan syarat ini, logical testnya lebih besar dari 50. Jadi if C4 lebih besar dari 50, terus itu sudah satu logical test. Kita pisahkan dengan titik koma. Value if true, jika nanti nilai ini benar lebih dari itu, value if true-nya apa? Kita isi keterangan apa begitu? Lulus begitu. Itu value if true-nya. Kemudian kita pisahkan titik koma. Value if false-nya, jika tidak memenuhi logical test itu bagaimana? Maka kita kasih keterangan tidak lulus. Nah, begitu, sesimpel itu. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Apa benar? Kita cek. Ya, dia di bawah 50, ini juga. Kemudian untuk if else adalah fungsinya menentukan nilai dari beberapa macam kondisi. Jadi pada if else nanti, if else ini bukan meminta ya. Dari fungsi if else ini nanti memungkinkan untuk memilah-milah dari berbagai macam kondisi, banyak maksudnya. Maka sintaknya
sama dengan if s, kemudian logical test pertama, kemudian dipisahkan dengan titik koma, value if true-nya apa. Jadi mana yang diuji, kemudian jika memenuhi logical test apa isinya, begitu, apa keterangannya, atau apa dirumuskan seperti apa, begitu. Macam-macam di value if true nanti hasilnya bisa keterangan, bisa format tertentu atau keterangan tertentu, atau menjadi rumus kembali dan seterusnya. Kemudian ketiganya logical test yang kedua, terus value if true yang kedua, dan seterusnya. Nanti logical test ketiga dan value if true ketiga, begitu. Ini ada dua bagian yang akan kita bedakan, bahwa yang pertama nanti kita akan menulis langsung, misalkan. Jadi maksudnya bukan langsung, maksudnya yang tidak langsung, jadi berdasarkan alamat selnya. Kita coba if s buka kurung, jika di sini nanti, entah ini masih kosong ya, jika ini nanti diisi, jika di sini nanti apa sama dengan 1, begitu. Ini satu logical test, kita pisahkan titik koma. Jika benar di sini tulisan 1, maka bagaimana? Nah, kita isikan value if true-nya yang pertama. Jika itu benar 1, maka ini, begitu. Kita klik langsung. Kemudian kita pisahkan titik koma. Masuk logical test yang kedua. Jika apa? D12 sama dengan 2, kita sudah pisahkan tadi kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama adalah 1. Jika D12 di sini tadi ada tulisan 1, maka nanti akan ahad. Kemudian jika tulisannya 2, maka kita tentukan di sini titik koma Senin. Kita titik koma lagi, jika kita tuliskan lagi D12 sama dengan 3 titik koma, maka Selasa. Kemudian titik koma lagi, D12 sama dengan 4, maka titik koma ini. Titik koma lagi, D12 sama dengan 5, titik koma ini. Titik koma lagi, D12 sama dengan 6, titik koma lagi, maaf keliru, sama dengan 6 titik koma, maka ini. Titik koma lagi, D12 sama dengan 7, maka ini. Kemudian tutup kurung, kita enter. Dia masih NA karena di sini tidak ditemukan data apapun, di sini tidak dituliskan data apapun. Jika kita tuliskan di sini misalkan 2, begitu, nah dia langsung menampilkan hasilnya. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita hapus dulu. Misalkan sudah ada, begitu ya. Maksud saya menunjukkan dari cara dengan insert function if s kita tuliskan. Oke. Nah, ini logical test pertama adalah sama seperti tadi, D12. Kenapa D12? Jika sama dengan 1. Maksudnya jika D12 sama dengan 1, begitu maksudnya. Kemudian apa? Jika benar-benar 1, begitu. Kita tulis K ahad. Kemudian di sini lagi, jika D12 kita klikkan saja, D12 sama dengan 2, maka kita klikkan lagi, kemudian kliknya di sini. Gitu. Kemudian kita logical yang tes yang kedua,
D12 sama dengan 3, kita geser ke bawah untuk menambahkannya, maka klik sini. Selanjutnya legal test yang keempat, kita klikkan tambah sama dengan 4. Jika D12 sama dengan 4, maka value if true-nya Rabu. Kemudian lagi D12 sama dengan 5, kita klikkan di hasilnya, kemudian logika tes yang ke-6, D12 sama dengan 6, value if true yang ke-6 adalah Jumat. Kemudian kita isikan lagi yang ke-7, D12 sama dengan 7, maka Sabtu. Nah, seperti itu. Kita cek 4 Rabu, kemudian 6. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, di sini hampir sama, kita praktekkan ya, kita praktekkan langsung di insert function. Nah, ya, kalau dituliskan seperti ini sebenarnya tadi, kita praktekkan di sini menggunakan insert function if s, oke, dengan cara yang berbeda. Jadi dengan keterangan yang, cara yang sama, cuma kita cara mengisinya yang berbeda. Logikanya sama, kita pilih di ini. Jika D16 sama dengan 1, misalkan kita tulis 1 begitu, kita tulis langsung di sini bisa, misalkan Ahad, begitu bisa. Terus kemudian yang kedua, jika ini adalah sama dengan 2, maka Senin. Kemudian jika di sini sama dengan 3, maka Selasa. Kemudian jika di sini sama dengan 4, maka Rabu. Kemudian kita klik lagi, jika di sini sama dengan 5, maka kita tuliskan Kamis. Kemudian jika di sini bertuliskan 6, maka Jumat. Jika di sini tertuliskan 7, maka Sabtu. Nah, seperti itu. Kita oke. Masih NA karena di sini kosong. Kemudian kita tuliskan, kita cek 5 misalkan. Nah, dia akan langsung menunjuk pada merujuk di sini. Nah, itu yang contoh kasus yang pertama. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua, kita buat kesalahan ke sini. Ini berdasarkan urutan seperti ini, kita akan menentukan predikatnya dari nilai ini. Ketentuannya seperti ini. Jika lebih besar sama dengan 55, kurang dari sama dengan 55 itu E. Jika lebih besar dari 55, D. Lebih besar dari 65, C. Dan seterusnya. Maka kita buatnya adalah kita langsung pakai di sini if s, kemudian kita logika caranya di sini. Kemudian jika C26, kenapa lebih besar sama dengan lebih kecil, kita urutkan dari atas dulu. Kita lebih besar dari 85, maka A. Kemudian logika tes yang kedua, jika di sini itu lebih besar dari 75, maka
Kemudian yang ketiga, jika di C26 lebih besar dari 65, maka di value if true nya kita beri predikat C. Kemudian logika tes yang keempat adalah lebih besar dari 55. Jika di sini lebih besar dari 55, maka D. Nah, untuk yang terakhir, logika tes yang kelima, jika di sini lebih kecil sama dengan 55, maka E. Nah, begitu kita enter. Kita copy ke bawah. Nah, kita cek ada di bawah 55 ya. Kalau 55 sendiri, misalkan kita coba 55 di sini. Ya, lebih besar, lebih kecil sama dengan 55 dia ya. Baik. Oke, seperti itu untuk if else. Kemudian untuk if error. If error itu fungsinya adalah memberikan nilai tertentu pada sel yang menunjukkan error begitu. Misalkan seperti ini tadi. Di sini tadi ketika dikosongkan dia menunjukkan error NA, artinya dia tidak bisa menemukan datanya. Nah, biar tidak terjadi seperti ini meskipun di sini tidak diisi, itu bisa kita tambahkan if error. Maksudnya begitu. Jadi kita masuk di if error. Sekarang begini, seperti ini. Rumus di sini adalah seperti ini. Sebagaimana VLOOKUP yang pernah kita bahas. VLOOKUP ini dia menunjuk pada, kita lihat di sini. Ini menunjuk pada F4 di sini. Jika menuliskan nama di cek nama ini, jika ada di sini, maka dia ditampilkan berapa kekurangannya begitu. Misalkan kita tulis Amora. Nah, dia akan menampilkan karena dia melihat datanya ada begitu. Nah, ketika tidak ada, dia error. Nah, seperti itu. Maka fungsi if error adalah untuk menghilangkan yang seperti ini, tidak menampilkan yang seperti itu, dengan mengganti dengan nilai yang lain atau keterangan lain begitu. Oke, kita coba. Sintaknya adalah seperti ini. If error, kemudian value, kemudian value if errornya apa. Maka dari rumus ini seharusnya, rumus seperti ini kita tambahkan if error. Jadinya seperti ini. Jadi misalkan kita buat ya. Kita buat dulu VLOOKUP-nya, VLOOKUP, kemudian lookup-nya dari sini. Ini yang kita lihat tabel array-nya ini. Kita F4 dulu. Kemudian barisnya yang kita lihat adalah kekurangan ini di kolom ketiga. Kemudian 0. Oke. Masih NA, maka kita tambahkan if error di depannya. Kita tambahkan tulisan if error buka kurung. Nah, ini dianggap VLOOKUP ini dianggap sebagai value-nya. Nah, kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Value if error. Diisi apa jika error? Nah, dalam sintak ini ada value if error. Maksudnya diisi apa ketika dia error. Maka digantikan dengan misalkan data tidak ditemukan gitu, atau
atau kita tuliskan tanda petik saja 2, artinya tanda petik itu adalah kok tidak menampilkan apa-apa atau kosong, kita oke. Nah seperti ini. Jika kita tuliskan misalkan Amora, dia ada. Jika kita tuliskan Agus, karena Agus di dalam data ini tidak ada, maka dia 0 karena kita perintahkan 0. Kemudian nah ini bedanya, yang di sini ada titik 2 errornya. Bedanya adalah di sini misalkan dipraktekkan di yang sebelah sini, di value if errornya kita tuliskan ketik, petik, tanda petik, kemudian strip, tanda petik lagi. Nah seperti ini, kita praktekkan saja. Oke, kita hapus rumusnya, kita VLOOKUP lagi, lookupnya dari kolom ini, sel ini, tabel array-nya kita pilih di sini, kita F4, kemudian kolom index numbernya 3, rank lookupnya 0, kita oke. Nah error, maka kita tambahkan if error. Jadi fungsi ini nanti akan dianggap sebagai, dalam sintak ini dianggap sebagai value saja, sedangkan value if errornya belum. Kita tuliskan if error buka kurung. Nah kemudian setelah buka kurung yang pertama ini adalah value-nya, kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Nah setelah itu baru masuk di value if error, kita tuliskan jika error maka kita beri tanda petik, tanda strip. Tanda stripnya kita update dengan tanda petik, kita tutup kurung. Nah seperti itu. Begitu juga dengan contoh yang ini. Bedanya adalah tanda petiknya kita ganti dengan data tidak ada. Kita praktekkan, kita buat VLOOKUP-nya dulu, kemudian kita lookup value-nya ini, kemudian tabel array-nya kita pilih keblokan, kemudian kita F4, kolom index numbernya 3 dan rank lookupnya 0. Oke, kemudian kita tambahkan if error buka kurung, kemudian ini value-nya, terus kemudian kita titik koma. Nah, value if errornya kita tambahkan, karena ini tulisan maka kita update dengan tanda petik, data tidak ada, dan tutup kurung, enter. Nah seperti itu. Tapi jika kita tuliskan ada, nama tertentu ada, maka dia menunjukkan datanya. Tapi jika tidak ada di dalam data itu, maka keterangannya ditunjukkan value if errornya data tidak ada sebagaimana yang kita perintahkan di formula ini. Demikian untuk formula if else dan if error. Silahkan tulis pesan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Mohon maaf atas salah kata dan saya ucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe. Semoga selalu dalam keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.